Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kita sebagai umat muslim sering mendengar istilah al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang melebihi ketinggiannya. Bagaimana kita memaknai sebagai seorang muslim yang baik? Tentu dengan hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk sekitarnya. Untuk meninggikan Islam di lingkungan, di negara, di bumi Allah ini, kita tentu harus menunjukkan manfaat kita terhadap sekeliling kita. Bagaimana kita menjadi orang yang bermanfaat? Tentu dengan ilmu. Nabi sangat mengutamakan orang-orang yang menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Talibul 'ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi muslim dan muslimat. Utlubul 'ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Semuanya banyak sekali slogan-slogan Islam, kemudian hadis Nabi, kemudian ayat Al-Quran yang menganjurkan dan mengutamakan orang-orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Karena dengan ilmu kita akan menjadi bermanfaat untuk sekeliling kita. Yang menjadi pertanyaan, ilmu apa yang perlu kita tuntut seperti itu? Pada awal-awal diturunkannya Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Adam terhadap ilmu-ilmu apapun. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan nama-nama terlebih dahulu. Dari kata 'allama di situ dari kata ilmu, memberitahu Nabi Adam dari semua hal. Nah, karena Nabi Adam sudah mengerti di sekeliling dia apa, ini apa, itu apa, maka Nabi Adam bisa berkembang di muka bumi ini. Oleh karena itu, untuk menjadi muslim yang baik dan bermanfaat untuk sekitarnya, demi tujuan kita meninggikan Islam dan dinilai oleh orang lain al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih sebagai Islam yang tetap tinggi, maka kita harus menjadi contoh dan kita sebagai muslim harus menjadi orang-orang yang punya pengaruh penting dalam segala hal di sekitar kita. Dalam hal ekonomi, kita harus menjadi orang-orang yang kaya. Tidak perlu takut untuk menjadi orang yang kaya, karena dengan kaya kita akan terus menjadi bermanfaat untuk sekitar kita. Kemudian dari hal politik, ekonomi, budaya, sosial, pendidikan, semuanya kita harus bermanfaat. Dalam hal agama, yang mau menjadi ulama, silahkan menjadi ulama yang betul-betul alim dan juga betul-betul bermanfaat untuk sekitar, mengayomi permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Semuanya penting, tanpa kita harus mengkotak-kotakkan ini ilmu dunia dan ini ilmu akhirat. Sehingga itu akan menjadi peningkatan produktivitas daripada umat muslim, sehingga umat muslim bisa unjuk gigi dan menunjukkan bahwa kita umat Islam bukanlah umat yang tidak produktif. Sebagaimana umat-umat Islam di awal kemunculan Islam, di mana banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang beragama Islam memberikan manfaat untuk perkembangan zaman. Al-Jabar, Ibnu Sina, Ar-Razi dan lain sebagainya. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka pada awal-awal itu mereka tidak terkecoh dengan hal-hal yang tidak produktif seperti kita. Mereka kebetulan pada saat itu mereka memiliki pemahaman rata-rata Mu'tazilah. Mu'tazilah itu pemahamannya semua yang terjadi di bumi ini kitalah yang punya peran. Jika kita ingin berkembang, maka kita harus berusaha seperti itu. Makanya mereka produktif dan mereka sangat semangat untuk meningkatkan peradaban. Tetapi seiring berjalan maka mereka hilang dan terus berganti hingga pada saat kita sudah hilang semua istilah-istilah yang tadi saya bilang. Ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Ahlus Sunnah. Maka kita tidak perlu terkecoh dengan hal-hal tersebut. Kita yang penting terus meningkatkan ilmu kita. Jangan pernah takut untuk menuntut ilmu. Apapun ilmunya, fokuskan diri Anda di situ. Tingkatkan pengetahuan Anda, bermanfaatlah Anda untuk dunia ini, dan ikutilah peran dan jadilah ikut berperan aktiflah dalam perkembangan zaman. Kita insya Allah akan mendapatkan kedudukan yang dijanjikan oleh Allah, dan tentu kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah dari segala usaha yang akan kita lakukan demi meningkatkan produktivitas dan memberikan manfaat kepada sesama. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan.